Pimpin doa. Baik, Yeslin. Ibu kita bersyukur dan menjaga pada Baik, Ibu cek dulu ya kelahirannya ya. Dari Manila. Halo Ibu. Orenji Silaban. Halo Ibu. Kita lanjut. Buka bukunya. Hari ini kita belajar tentang digital, yaitu berpikir komputasional. Kemarin pernah Ibu bilang kan? Sudah pernah Ibu beritahu apa itu berpikir komputasional? Siapa yang tahu? Iya, berpikir secara komputer. Atau biasa di sini berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah secara teratur, logika, ya, yang bisa digunakan oleh manusia maupun komputer. Atau berpikir komputasional itu adalah cara memecahkan masalah dengan menggunakan komputer. Jadi, tapi tetap dilakukan oleh manusia. Kita yang membuat komputer itu bekerja seperti apa? Itu komputasional. Kemarin itu Ibu bilang ada 4 pilar apa? Komputasional. Itu kan? Masalahnya kita buat dulu contohnya satu. Masalahnya terlambat ke sekolah. Masalahmu, kenapa kamu bisa terlambat sekolah? Bisa karena terlambat bangun. Iya kan? Mungkin karena banyak pekerjaan. Tiba-tiba mama kurang sehat. Itu kan masalah kan? Nah, bagaimana kamu menyelesaikan masalahmu itu supaya kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Ya, kan begitu? Nah, kira-kira seperti itulah yang mau kita buat ini, tapi menyelesaikannya melalui apa? Komputer. Tapi tetap dengan apa? Dengan perintah manusia. Kita yang mengolah komputer, apa itu laptop ada di komputer ini. Nah, ada 4 berpikir pilar prinsip berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi. Ya, dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Kita lihat di sini ya. Ini memecahkan masalah dari masalah besar menjadi masalah kecil. Yang menjadi pertanyaan, siapa di sini pernah mencuci piring? Siapa pernah mencuci piring? Nah,
berulang-ulang. Itu. Kemudian yang ketiga adalah abstraksi. Apa abstraksi ini? Abstraksi ini adalah memilah informasi yang lebih penting dan mengabaikan informasi yang kurang perlu, yang tidak perlu. Dalam proses mencuci piring tadi, dalam proses masalah tadi, apa yang perlu, informasi yang bagaimana, kegiatan apa yang perlu kita lakukan, apa yang tidak perlu. Misalnya, kita fokus saja mencuci piring yang kotor. Kalau piring yang sudah bersih tidak perlu lagi kau cuci, iya kan? Yang perlu pada masalah itu adalah bagaimana supaya piring itu bersih. Hanya itu, cuci. Dan yang terakhir yang apa itu? Algoritma. Siapa? Apa? Algoritma. Algoritma. Nah, algoritma ini adalah cara menyusun langkah-langkah yang berurut. Udah berurut dia. Jadi dalam proses masalah mencuci piring tadi, bagaimana algoritmanya? Yang pertama, ambil piring kotor. Yang kedua apa? Kasih sabun. Yang ketiga apa? Gosok. Keempat, bilas. Kelima, keringkan atau bikin kerak. Iya kan? Nah, itu prosesnya. Itulah langkah-langkah penyusunannya yang berurut. Nggak mungkin dulu langsung kamu gosok baru kamu reki, kamu bikin kerek, ya. Langsung kamu kerek. Enggak, kita bersihkan dulu, iya kan? Nah, itulah berpikir komputasional. Akan masalahnya, perhatikan kembali. Memecahkan masalahnya. Berangkat ke sekolah. Bangun tidur, mandi, sarapan, pakai seragam, berangkat. Siapa yang melakukan aktivitas seperti itu? Kamu dulu. Berangkat ke sekolah. Iya, bagus. Itulah memecahkan masalahnya. Jangan di tempat tidur langsung kau pikirkan, oh sekolah malas sekali. Enggak. Tapi masalah yang timbul seperti itu di pemikiranmu, langsunglah kamu pecahkan masalah itu. Oh ya, gampangnya itu. Bangun aku mandi, habis mandi aku sarapan, pakai seragam, ya udah berangkat. Gampang. Jadi ketika sesuatu yang kamu lakukan itu sudah kamu nikmati gitu loh, berarti itu nggak menjadi beban lagi samamu, tidak menjadi masalah samamu. Baru masuk lagi ya pengenalan pola atau mencari pola. Polanya bagaimana? Nah, inilah dia polanya. Setiap hari langkahnya hampir sama, iya kan? Setiap hari kamu ke sekolah seperti itu. Kalau diantar pun naik kereta atau sepeda motor, ya tetap seperti itu. Kalau berjalan kaki, tetap dari situnya kau lewati jalannya, iya kan? Siapa di sini jalan kaki ke sekolah? Tetapnya jalan itu kau lalui. Iya, bedanya apa? Bedanya kalau hujan kau mau pakai payung atau enggak pakai mantel atau jas hujan kalau diantar, ya enggak? Iya, tapi itulah yang kau lakukan secara berulang. Baru masuk lagi abstraction atau abstraksi, mengambil informasi yang lebih penting. Nah, inilah fokus pada yang wajib. Apa ya informasi penting yang wajib? Bawa tas, buku, dan alat tulis. Tidak perlu bawa mainan. Ya kan ke sekolah yang wajib, yang penting-penting aja kau bawa kan? Apa yang perlu, apa yang penting, inilah yang wajib. Bawa tas, bawa buku, bawa alat tulis. Ya kan? Berarti yang tidak perlu diabaikan. Ya. Baru yang terakhir adalah algoritmanya, langkah-langkahnya, langkah-langkah yang berurut. Apa itu? Dari bangun tidur, terus bangun tidur, apa lagi? Mandi, sarapan, pakai seragam, berangkatlah ke sekolah. Inilah dia langkah-langkahnya. Inilah algoritmanya. Ini dibuat, berarti kesimpulannya dengan masalah kita yang tadi adalah berangkat ke sekolah itu seperti menjalankan algoritma harian. Ya
lakukan dengan pola yang sama kan? Setiap hari doh kosong nih. Kalau pas hari sekolah, iya setiap hari ketika hari sekolah itu kamu melakukan aktivitas yang sama enggak? Setiap harinya. Yang kemarin kau lakukan pagi-pagi, apa itu juga yang kau lakukan tadi pagi? Iya? Ya, Bu. Jadi, masalah yang berangkat ke sekolah tadi adalah menjalankan algoritma harian. Menjalankan langkah-langkah yang berurut setiap harinya. Pola yang sama setiap harinya yang berulang. Ya, itu dia. Kalau dia dengan masalah yang sehari-hari yang kita lakukan tanpa menggunakan digital atau biasa disebut istilahnya dengan unplug. Inilah kegiatan algoritma yang kita lakukan tanpa menggunakan digital. Nah, sekarang yang mau kita lakukan adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah dengan berpikir komputasional dengan menggunakan digital, dengan menggunakan plug, dengan menggunakan handphonemu. Bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang seperti ini? Kita kasih satu permainan. Di grup akan saya bagikan link ya. Di grup saya bagikan di sini. Siapa yang sudah masuk? Barusan saya apa? Sudah? Sudah? Oke. Buka link yang diukir. Dengar, ini nanti akan maju satu kelompok presentasi hasil permainan game kita ini. Ya? Nah, kalau dia muncul seperti ini tampilannya, bikin aja ini, klik dia tanda kalinya. Ya? Siapa yang sudah muncul seperti ini tampilannya? Siapa yang sudah seperti ini tampilannya? Kita disuruh ngapain? Menangkap? Menangkap ini. Bagaimana cara kita menangkap babi ini? Lihatlah blognya, lihat perintahnya, lihat langkah-langkahnya. Di sini dikatakan bantu saya, ayo kita bantu. Berarti kalau begitu kita tangkap dia, lihat berapa langkah otaknya. 1, 2, iya kan? Dan sampai dia ke babi yang hijau, dia harus melangkah berapa langkah? Berapa? 2. Ayo kita buat. Berarti di sini ambil gerak maju. Udah? Gerak sudah handphonenya begini tampilannya. Oke, di sini dikatakan, dapatkah Anda membantu saya untuk menangkap babi yang nakal? Susun beberapa blok maju dan tekan jalankan program untuk membantu saya. Oke kan? Klik di sini. Oke, ini. Sudah? Akan berubah tampilannya kembali seperti ini. Sudah? Ini adalah, perhatikan. Ini, perhatikan kemana? Ini adalah yang mau kita mainkan, gamenya. Ini adalah bloknya. Ini adalah bloknya. Udah? Ini adalah aturannya. Inilah langkah-langkahnya.
Kelompok mana yang mau maju? Oke, majulah dulu satu orang satu kelompok ke depan. Oke, maju ya. Siapa yang pertama maju? Yang kedua, 3, 4, 5. Oke, yuk. Maju dah kalian. Tepuk tangan dulu untuk setiap kelompok kita. Bacakannya mungkin kelompok ini Sander, ya, suaranya lantang gitu. Jadi dia bacanya pun tidak gagah. Apa yang kita pelajari hari ini? Bermain? Apa? Bermain? Games. Apa gamesnya? Angry Bird. Nah, jadi kalau levelnya semakin naik, tadi level pertama kasih 2 langkah, langsung mantap, ya kan? Rupanya ke level ketiga, 4, 5, ada yang belok kiri, ada yang belok kanan, bahkan penyusunannya pun semakin rumit kan? Makin sulit. Karena apa? Karena ada tadi warna pink itu kan? Nah, kita harus menyusun di situ bloknya. Kalau levelnya semakin tinggi, apalah strategimu? Bagaimana kamu? Ya, kita harus mencari strategi lain. Oh iya, kalau saya buat nanti seperti ini, mungkin dia akan menabrak balok yang satu, iya kan? Iya. Jadi kita harus memang betul-betul membuat strategi yang pas untuk menangkap babi tersebut, kan? Kemudian, apalah kaitannya dengan berpikir komputasional? Dengan komposisi itu, berarti kita bisa memecahkan masalah yang besar untuk menangkap babi. Kita buat langkah-langkahnya, kita susun langkah-langkahnya, kita buat polanya, bagaimana supaya bisa menangkap babi. Langkah yang mau kita buat untuk menyelesaikan masalahnya. Dan itulah dia kaitannya dengan permainan tadi, dengan berpikir komputasional dengan 4 pilar tersebut. Sekarang ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Baiklah, kalau begitu permainan Angry Bird-nya itu lakukan di rumah sampai di level mana kamu bisa, ya? Ya, sampai di level mana? Ibu punya sampai level berapa di sini permainan Angry Bird-nya? Jadi inilah yang disebut dengan berpikir komputasional yang memang menggunakan komputer. Berpikir secara komputer, tapi yang melakukan adalah manusia. Ya. Nah, sampai di sinilah dulu pelajaran kita hari ini. Kita lanjut lagi untuk hari berikutnya. Demikianlah